Hey, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin jarang kamu dengar dari media mainstream. Sebuah pertanyaan yang cukup berani. Mengapa Malaysia dan Vietnam, dua negara yang sering disebut-sebut sebagai kisah sukses ekonomi Asia Tenggara, tidak benar-benar bisa menyamai skala pertumbuhan industri Indonesia? Bukan berarti mereka gagal. Tidak sama sekali. Tapi ada sesuatu yang fundamental yang membuat Indonesia bermain di liga yang berbeda. Dan itulah yang akan kita bedah hari ini. Jadi, duduk yang nyaman. Nyaman. Karena ini bukan sekadar soal angka GDP. Ini soal geografi, demografi, sumber daya, dan bagaimana semuanya menyatu menjadi sebuah mesin industri yang jujur saja baru mulai panas. Mari kita mulai dari sesuatu yang paling dasar, tapi sering diremehkan. Ukuran pasar domestik. Indonesia memiliki lebih dari 277 juta penduduk. Itu menjadikannya negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Malaysia, sekitar 33 juta jiwa. Vietnam, kurang lebih 98 juta. Sekarang kamu mungkin berpikir, oke, Indonesia memang lebih besar, tapi apa hubungannya dengan industri? Hubungannya sangat besar. Ketika kamu membangun pabrik di Indonesia, kamu tidak hanya membangun untuk ekspor, kamu membangun untuk pasar dalam negeri yang sangat masif. Perusahaan otomotif, perusahaan elektronik, produsen makanan dan minuman, mereka semua tahu bahwa bahkan jika produk mereka tidak berhasil diekspor ke satu pun negara lain, pasar domestik Indonesia sendiri sudah cukup untuk membuat bisnis mereka menguntungkan. Ini yang disebut dengan efek skala ekonomi domestik, dan Malaysia maupun Vietnam tidak memilikinya dalam derajat yang sama. Ketika Hyundai memutuskan untuk membangun pabrik kendaraan listrik pertama mereka di Asia Tenggara, mereka memilih Indonesia. Bukan Malaysia, bukan Vietnam. Mengapa? Karena Indonesia memiliki pasar yang cukup besar untuk menyerap produksi mereka, sekaligus menawarkan bahan baku yang relevan untuk industri baterai, yaitu nikel. Dan itu membawa kita ke poin berikutnya. Sumber daya alam Indonesia bukan sekadar keberuntungan. Ini adalah senjata strategis. Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia. Ini bukan klaim yang dibuat-buat. Data dari berbagai lembaga internasional konsisten menunjukkan bahwa cadangan nikel Indonesia mencakup sebagian besar dari total cadangan nikel dunia. Dan di era kendaraan listrik dan transisi energi global, nikel adalah emas baru. Baterai lithium-ion yang menggerakkan mobil listrik, ponsel pintar, dan penyimpanan energi terbarukan, semuanya membutuhkan nikel. Vietnam memang memiliki beberapa sumber daya, tapi tidak ada yang mendekati dominasi Indonesia di komoditas yang sedang naik daun ini. Malaysia memiliki minyak sawit dan minyak bumi yang tetap penting, tapi dalam konteks revolusi industri hijau yang sedang terjadi, posisi Indonesia jauh lebih strategis. Pemerintah Indonesia juga tidak bodoh dalam hal ini. Mereka melarang ekspor biji nikel mentah pada tahun 2020, dan kebijakan ini sempat membuat geger Uni Eropa yang mengajukan gugatan ke WTO. Tapi Jakarta tidak goyah. Mengapa? Karena mereka ingin memaksa investasi untuk datang ke Indonesia, bukan hanya mengirim bahan mentah ke luar negeri lalu mengimpor produk jadinya kembali dengan harga mahal. Strategi hilirisasi ini adalah bukti bahwa Indonesia tidak lagi bermain sebagai pemasok bahan mentah. Mereka ingin naik kelas menjadi pusat manufaktur bernilai tambah tinggi. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih halus tapi sama pentingnya, posisi geografis. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, yang bisa terdengar seperti kelemahan logistik. Dan jujur, dalam beberapa hal memang demikian. Tapi secara geopolitik dan maritim, posisi Indonesia adalah salah satu yang paling strategis di planet ini. Indonesia berada tepat di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, berada di perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Sekitar 40% dari seluruh perdagangan dunia melewati perairan sekitar Indonesia setiap tahunnya. Ini bukan angka yang bisa diabaikan.
Bagi perusahaan multinasional yang berpikir jangka panjang, mendirikan operasi manufaktur di Indonesia berarti berada di pusat gravitasi perdagangan global. Akses ke Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Semuanya dapat dijangkau dari pelabuhan-pelabuhan besar Indonesia dengan efisiensi yang sangat kompetitif. Malaysia memang memiliki posisi yang juga strategis berkat Selat Malaka, tapi ukuran ekonominya yang lebih kecil membatasi seberapa besar ia bisa menarik investasi manufaktur skala besar. Vietnam memiliki garis pantai yang panjang dan posisi yang bagus untuk perdagangan dengan Cina, tapi ketergantungan yang sangat dalam dengan rantai pasok Cina juga menjadi risiko tersendiri, seperti yang sudah mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Berbicara tentang tenaga kerja, Indonesia sekali lagi memiliki keunggulan yang susah ditandingi. Dengan lebih dari 130 juta orang dalam angkatan kerja, Indonesia menawarkan sesuatu yang sangat langka. Tenaga kerja yang besar, relatif muda, dan semakin terampil. Median usia penduduk Indonesia adalah sekitar 29 tahun. Ini berarti mayoritas angkatan kerja Indonesia masih berada di puncak produktivitas mereka dan akan tetap demikian untuk beberapa dekade ke depan. Malaysia menghadapi masalah yang berbeda. Populasinya yang lebih tua dan lebih kecil membuat biaya tenaga kerja terus naik, mendorong banyak industri padat karya untuk bergeser ke negara lain. Malaysia sendiri sudah sadar akan hal ini dan berusaha naik ke rantai nilai yang lebih tinggi. Industri semikonduktor dan layanan keuangan misalnya. Tapi itu juga berarti mereka tidak lagi bisa bersaing langsung dalam manufaktur massal. Vietnam sempat menjadi darling investasi manufaktur global, terutama ketika banyak perusahaan mencari alternatif dari China setelah perang dagang dimulai. Samsung, Intel, Nike, mereka semua memiliki operasi besar di Vietnam. Tapi ada batasan struktural. Vietnam memiliki populasi yang lebih kecil dari Indonesia, dan tren demografis mereka pun mulai menunjukkan perlambatan. Lebih dari itu, kapasitas domestik Vietnam untuk menyerap produksi industri berskala besar masih jauh di bawah Indonesia. Jangan lupakan juga soal infrastruktur dan ambisi pembangunan. Salah satu kritik terbesar terhadap Indonesia selama bertahun-tahun adalah infrastrukturnya yang buruk, jalan berlubang, pelabuhan yang penuh sesak, koneksi antar pulau yang tidak efisien. Dan itu dulu memang masalah nyata. Tapi dalam satu dekade terakhir ada perubahan yang sangat signifikan. Pembangunan jalan tol di Jawa dan Sumatera dipercepat secara masif. Pelabuhan-pelabuhan besar seperti Tanjung Priok terus dimodernisasi. Bandara baru dibangun. Dan yang paling ambisius, pemindahan ibu kota ke Nusantara di Kalimantan, yang bukan sekadar proyek prestisius, tapi juga upaya untuk mendistribusikan pertumbuhan ekonomi yang selama ini terpusat di Jawa. Malaysia sudah memiliki infrastruktur yang lebih matang, itu benar. Tapi infrastruktur yang sudah matang juga berarti ruang untuk pertumbuhan lebih terbatas. Indonesia, dengan pembangunan infrastrukturnya yang masif, sedang membuka frontir ekonomi baru. Kawasan-kawasan industri di luar Jawa yang sebelumnya tidak bisa diakses secara efisien, kini mulai terhubung. Vietnam juga melakukan investasi infrastruktur yang signifikan, tapi skala tantangannya berbeda dengan Indonesia. Membangun infrastruktur untuk satu daratan dengan 98 juta penduduk versus kepulauan dengan 2,7 juta penduduk yang tersebar. Keduanya adalah pekerjaan besar, tapi potensi ekonomi yang dibuka oleh keberhasilan Indonesia jauh lebih besar secara absolut. Ada satu dimensi lagi yang sering luput dari diskusi ekonomi biasa, kekuatan politik dan diplomatik sebagai penopang industri. Ada satu dimensi lagi yang sering luput dari diskusi ekonomi biasa, kekuatan politik dan diplomatik sebagai penopang industri. Indonesia adalah anggota G20. Indonesia adalah koran bola ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia memiliki kursi di meja-meja penting dalam negosiasi perdagangan global. Ini bukan sekadar prestis. Ini adalah leverage nyata dalam menarik investasi dan menegosiasikan syarat-syarat yang menguntungkan. Ketika Indonesia melarang ekspor nikel mentah dan digugat ke WTO, dunia memperhatikan. Dan ketika Indonesia kemudian mengancam akan melakukan hal yang sama dengan komoditas lain seperti bauksit dan tembaga,
para investor global mulai berpikir serius. Kita tidak bisa mengabaikan Indonesia. Lebih baik kita bangun pabrik di sana daripada kehilangan akses ke bahan bakunya. Malaysia dan Vietnam tidak memiliki leverage geopolitik yang sama. Malaysia memang memiliki hubungan diplomatik yang sangat baik dan ekonomi yang well managed, tapi mereka tidak duduk di G20. Vietnam memiliki pertumbuhan angka yang impresif dan hubungan yang semakin hangat dengan Amerika Serikat, tapi skala pengaruhnya dalam negosiasi global masih jauh di bawah Indonesia. Tentu, ini bukan berarti Indonesia tanpa tantangan. Justru penting untuk jujur tentang hal ini. Birokrasi masih menjadi hambatan nyata. Korupsi belum sepenuhnya diberantas. Ketimpangan antara Jawa dan pulau-pulau lain masih besar. Kualitas pendidikan vokasi yang perlu terus ditingkatkan untuk mengimbangi kebutuhan industri yang semakin kompleks, dan konektivitas digital di daerah-daerah terpencil yang masih tertinggal. Tapi justru di sini letak paradoksnya. Semua tantangan ini juga berarti ruang pertumbuhan yang masih sangat besar. Ketika Malaysia sudah berada di titik kejenuhan dalam beberapa sektor, Indonesia baru saja mulai mengoptimalkan potensinya. Ketika Vietnam sudah hampir mencapai batas kapasitas dalam menyerap investasi manufaktur skala tertentu, Indonesia masih memiliki pulau-pulau yang menunggu untuk dikembangkan. Jadi, untuk menjawab pertanyaan awal kita, mengapa Malaysia atau Vietnam tidak dapat menyamai pertumbuhan industri Indonesia? Jawabannya bukan karena mereka tidak kompeten atau tidak maju. Justru sebaliknya. Malaysia adalah negara dengan pendapatan menengah ke atas yang sangat well managed. Vietnam adalah salah satu kisah pertumbuhan paling mengagumkan di Asia dalam 2 dekade terakhir. Tapi ada kombinasi faktor yang hanya dimiliki Indonesia secara bersamaan. Pasar domestik yang sangat besar, cadangan sumber daya alam strategis di era energi hijau, Zamambupuan dia Bukra Hijau, posisi geografis yang sentral dalam perdagangan global, angkatan kerja yang muda dan besar, serta ambisi geopolitik yang semakin percaya diri. Tidak ada satupun negara lain di Asia Tenggara yang memiliki semua itu sekaligus. Dan ketika semua faktor ini mulai bekerja secara sinergis, ketika hilirisasi nikel menghasilkan ekosistem industri baterai domestik, ketika infrastruktur membuka kawasan-kawasan baru, ketika tenaga kerja muda semakin terampil, Indonesia bukan hanya akan menjadi pemimpin industri Asia Tenggara. Indonesia berpotensi menjadi salah satu kekuatan manufaktur terpenting di dunia. Itu bukan mimpi. Itu arah yang sudah mulai terlihat bentuknya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu punya perspektif berbeda atau mau menambahkan sesuatu, tulis di kolom komentar. Saya selalu senang membaca diskusi yang berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya.